Ini memang menarik sekali partai ini guys. Ginting yang biasanya nggak emosi, biasanya kalem, tapi di pertandingan ini Ginting beda guys. Dia emosi banget guys, sampai-sampai banting raket sampai patah guys. Ini memang benar-benar menarik untuk kita ulas ya. Kenapa sih kira-kira? Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi di Nafsen. Jarang-jarang nih Nafsen bikin video kayak gini guys. Cuma kayaknya tertarik nih sama kejadian di R16 Korea Open 2025 terhadap Anthony Sinisuka Ginting ketika berhadapan dengan tunggal putra asal Jepang Kenta Nishimoto. Kalian nonton nggak tadi guys? Ya, sampai-sampai si Fajar Alfian nyinggung tuh guys. Ting, nih kira-kira gini nih statusnya guys. Ini bacain ya. Ting, emosi boleh, tapi kalau banting raket jangan raket itu, kan raket gua itu. Bisa aja Fajar mah orang lagi emosi, mentang-mentang dia menang ya. Apa bener raket yang dipakai Ginting pada saat itu yang dia banting itu raketnya Fajar? Tapi kita nggak boleh juga nyalain Ginting gitu aja guys. Orang yang biasanya kalem tiba-tiba emosi pasti ada sebabnya. Nah, kebetulan ini nonton guys, Nafsen nonton pertandingannya. Ya, kita nonton di BWF ya, di YouTube-nya BWF, tapi ya pakai itu tuh, ya ada V-nya supaya bisa. Soalnya kan nggak tayang di Indonesia, ya nggak? Kenapa sih Ginting emosi? Jadi di set pertama, Ginting itu kejar-kejaran skornya guys. Memang pertandingan ini melawan Kenta ini pertandingan klasik lah ya. Beberapa kali Ginting menang, beberapa kali Kenta menang. Di pertandingan pertama ataupun di babak pertama, Ginting sempat kalah di babak pertama dengan skor 21-18. Kenta menang. Tapi itu pun kejar-kejaran guys. Nah, pertandingan ini adalah pertandingan lanjutan R16. Setelah sebelumnya Ginting berhasil mengalahkan tunggal putra asal Jepang juga guys, Yushi Tanaka di R32 dengan skor 21-17 dan 21-17. Ketika selesai set pertama, set kedua juga bertanding dengan panasnya guys. Kejar-kejaran skor juga. Di akhir-akhir set kedua, Ginting sempat ketinggalan 12-18. Kemudian sampai ke 14-19. Nah, begitu 14-19, Ginting mulai gas guys. Sampai digas terus. Sampai skornya 20-19. Ginting tertinggal 1 poin. Sedangkan si Kenta sudah 1 poin lagi menang. Apa yang terjadi di skor-skor itu? Pertandingan beradu dengan adu net guys. Ginting dengan net tipisnya, Kenta juga dengan net tipisnya. Nah, di ketika Ginting lakukan net tipis kayak slice juga ya, si kok bergulir jatuh menurut wasit, menurut linesman out guys, di luar garis. Ginting angkat tangan dong, protes karena dia lihat itu masuk, kena ke garis. Wasitnya wasit tengah mengatakan dia ngikutin dengan linesman kan soalnya bilangnya out guys. Akhirnya Ginting dinyatakan kalah guys. Tapi kita harus lihat dulu kenapa sih dia sampai emosi. Nih, Mimin putarkan videonya. Gimana? Out atau enggak? Coba dilihat lagi nih. Out enggak guys? Kayaknya sih kena garis ya. Masih di garis kayaknya jatuhnya guys. Untuk yang seperti ini Nafsen agak concern guys ya, karena kita kalau dapat video bisa kita putar-putar, apalagi kamera Nafsen yang rekam ya. Tapi ini bukan kamera Nafsen, ini kamera BWF, tapi masih bisa kelihatan. Kebetulan ini pertandingannya bukan pertandingan yang live TV, jadi cuma satu spot aja guys. Dan challenge-nya juga nggak ada. Ginting angkat tangan, coach angkat tangan, nggak ada challenge. Dari pihak BWF juga sampai datang ke lapangan berargumen. Tapi sayangnya di sini Kenta kayak apa ya, seneng banget gitu menang ya. Ya seneng sih menang, tapi ya oke, ya sedikit memprovokasi ya. Ginting pun melakukan salaman dengan ya kayak cuma cross statue aja guys ya ke Kenta. Aduh, gimana sih, biasanya Jepang nggak gini-gini amat ya. Sampai-sampai si wasitnya itu ngelarang Kenta jangan maju gitu loh waktu sebelumnya. Memang ya beginilah ya pertandingan BWF ya, ada manis-manisnya guys. Dan akhirnya Ginting dengan penuh emosi membantingkan raketnya. Aduh, ini jarang terjadi guys. Wajar juga sih Ginting emosi, karena di Cina Master kemarin tuh masih putaran pertama langsung kalah setelah pasca cedera ya guys. Ginting pasti ingin berbuat banyak ya, ingin bisa tampil lebih, menaikkan percaya dirinya, tapi
Sayangnya lanjut ke Korea Open di putaran kedua juga harus mengakui kemenangan Kenta Nishimoto ya, walaupun memang kondisinya Ginting dipaksa kalah dengan kejadian tadi guys. Jadi ya mudah-mudahan Ginting bisa lebih semangat lagi. Ya namanya permainan, keputusan wasit itu mutlak. Tapi sayangnya kenapa di Jepang nggak ada bisa challenge guys ya, nggak ada challenge guys di Jepang guys. Mungkin ya terbatas kali alatnya ya. Nah di akhir guys kita harus bahas nih, kira-kira raket apa sih itu yang dibanting Ginting? Kalau Napsen lihat tuh raketnya, kalau bener itu raketnya Fajar Alfian itu pakai Victor Drive X ya, Drivex 12 kira-kira gitu ya namanya. Ini dia guys gambarnya guys. Nah kalau kalian mau beli juga ada di deskripsi ya. Sedangkan senarnya dia pakai VBS 66 nano. Nah kalau Ginting raketnya beda guys, bukan yang itu. Dia di data Victor Ginting harusnya pakainya TK Ryuga 2 Pro, TK Ryuga 2 Pro. Nah ada juga tuh di deskripsi kalau kalian pengen beli. Tapi jangan anggap itu gampang patah guys ya, dibanting apa juga patah guys. Nah kita nggak tahu nih kebenarannya, itu bener-bener raket Fajar yang sedang dipakai Ginting atau memang raket Ginting yang Ryuga yang memang dia pakai. Nah kalau pengen tahu sepatunya, Ginting itu pakainya A970 Ultralight guys ya. Ini bisa kalian lihat nih. Kita spill dikit. Sedangkan tasnya dia pakai BR9615, bajunya T5001 ya. Ini banyak beberapa kali dipakai Fajar Alfian juga, pasangan Fajar Alfian, dan beberapa pemain Indonesia sekarang sudah banyak pakai Victor ya guys ya. Ada peralihan kemarin dari sebelumnya merek Lining ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan BWF bisa berbenah ya, jangan ada lagi lah yang seperti ini, apalagi di poin-poin krusial guys, supaya atlet tetap semangat, gak emosi, mainnya happy ya nggak. Oke guys, makasih udah nonton Napsen. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi, thank you.